pekerjaan itu dengan baik dan mudah. Ya. Apa sih manfaat dan fungsi dari manajemen waktu? Jadi di sini ada 4 manfaat dan fungsi dari manajemen waktu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan. Merencanakan hari ini saya tugasnya ngapain, mau apa, kapan saya harus belajar, kapan saya harus mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Itu akan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Nah, di sini meningkatkan kepuasan pekerjaan atau kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Dengan adanya manajemen waktu, apa yang sudah kita lakukan, kalau hasilnya baik, kita akan merasa puas, kita akan merasa senang, hasilnya bagus. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, otomatis hasil yang akan kita terima atau dapatkan akan tidak baik. Atau contohnya, hari ini kalian ulangan matematika, kalian tidak belajar, atau kalian hanya main game seharian. Apakah bisa mengerjakan soal-soal matematika? Tidak. Tapi kalau kita bisa mengerjakan, bisa memanage waktu. Oh ya, hari ini saya mau ulangan matematika, berarti malam harinya kita harus belajar. Terus mengurangi yang namanya main game, ya. Karena dengan kita belajar, kita bisa mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Nah, di sini dengan kita bisa memanage waktu, kita bisa menjadwal waktu, kita hidup akan lebih nyaman, lebih santai karena tidak tertekan, tidak merasa terburu-buru. Terus misal contohnya dari berangkat sekolah aja. Kalau kalian terlambat, otomatis sampai sekolahan dari udah siang terlambat, terus pelajaran langsung terima pelajaran, tidak ada istirahat dulu ya, otomatis kan nafas kita juga telat, capek, terus rasanya malas untuk menerima pelajaran. Tetapi dengan kita memanfaatkan waktu, kita akan bisa mengurangi stres dan tekanan-tekanan yang ada di dalam diri kita. Yang keempat, mencapai target dan tujuan. Manfaat dengan manajemen waktu, kita apa yang sudah kita targetkan, apa yang sudah kita inginkan itu akan mudah tercapai. Contohnya apa? Contohnya apa? Tunjuk tangan. Yang bisa tunjuk tangan. Contoh dari mencapai target dan tujuan. Apa-apa, ngomong aja. Jangan malu-malu untuk mengungkapkan pendapat. Ya, ya. Bisa belajar. Jadi gini, yang baik dengan kita berangkat pagi, berarti apa yang sudah Bapak Ibu guru sampaikan itu akan lebih mudah kita terima, sehingga pada saat ulangan kita selalu mengingat apa materi yang sudah diajarkan, ya. Terus yang berikutnya, pentingnya manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu adalah keterampilan penting, ya, sangat penting. Karena apa? Karena di sini dapat membantu kita dalam menyusun pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan cara yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan. Menyisihkan waktu tertentu per hari akan membuat kita dalam menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Terutama bagi kita yang memiliki pekerjaan, ini memungkinkan kita memiliki tanggung jawab untuk membantu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kalau untuk kalian, ya, untuk seorang pelajar itu menurut guru sangat penting dengan adanya manajemen waktu. Karena dengan adanya
ada gadget ya atau HP, sekarang anak lebih mementingkan HP daripada belajar. Tidak di sekolah, tidak di rumah, pegangannya cuma satu, HP. Ya, HP itu bagikan nyawa buat kalian. Benar nggak? Nah, tanpa HP kalian rasanya hampa sekali ya. Sama. Jadi kalau kalian tidak bisa memanage waktu dengan baik, kalian tidak bisa menjadwalkan kapan saya harus belajar, kapan saya harus main, kapan saya harus membantu orang tua. Tujuan yang akan kita terima atau apa yang sudah kita targetkan itu tidak akan bisa tercapai. Ya, kita akan stuck di situ aja, nggak maju, nggak mundur. Jadi cuma berdiri di situ toh, hasilnya nol, jong. Tapi kalau kita, semua orang pasti punya tujuan, punya cita-cita, ya kan? Nah, bagaimana cara kita bisa mencapai cita-cita itu atau tujuan itu ya? Karena kalian sebagai pelajar, kalian harus belajar dan belajar. Boleh kalian main HP, tapi harus tahu waktu. Tidak sehari dari pagi sampai mau tidur, bahkan tidurnya sampai tengah malam. Itu akan merusak kesehatan. Bukan hanya dari fisik, tapi juga psikis, mental. Ya, kena mental, bisa juga stres. Tidak pegang HP sejam aja, rasanya udah kayak bertahun-tahun nggak ada apa ya, nggak ada gairah lah, yang nggak nafsu gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kita atau kita punya jadwal-jadwal tertentu, itu akan lebih memudahkan kita dalam meraih apa yang sudah kita inginkan, apa yang sudah kita targetkan. Berikutnya, cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Yang pertama yaitu mengikuti dan mengerjakan keterampilan manajemen waktu dapat membantu pekerjaan menjadi lebih baik dan membuat rekam jejak karir kita lebih terbuka, lebar. Nah, ada beberapa cara yang membantu kita untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam manajemen waktu. Yang pertama, tetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kita harus menentukan tujuan jangka panjangnya apa, tujuan jangka pendeknya apa. Nah, kalian sekarang sudah semester 2. Tujuan jangka pendeknya nggak usah muluk-muluk. Saya pengen naik kelas 11 supaya dengan nilai yang baik, yang bagus. Jangka panjangnya apa? Nanti setelah saya lulus sekolah, saya akan kuliah dengan jurusan ini. Itu jangka panjang. Jadi harus bisa menentukan, ya, harus membuat tujuan secara dengan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya apa? Tujuan jangka pendeknya apa? Itu kita harus bisa seperti itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memanage waktu dengan baik. Yang kedua, atur penggunaan jadwal dengan agenda kalender. Menempatkan pekerjaan yang lebih dahulu. Nah, di sini kita bisa membuat jadwal atau mengatur jadwal kita yang menurut kita lebih utama atau lebih prioritas itu yang paling atas. Jadi di jadwal, kayak misalkan secara kalender ya, dengan agenda kalender misalkan tanggal 2 saya jadwalnya seperti ini. Tanggal 10 saya harus melakukan ini. Atau misalkan ada pertandingan, tanggal 15 saya ada pertandingan pencak silat. Berarti sebelum tanggal 15 saya harus belajar lebih baik. Itu seperti itu contohnya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan atau akan menayangkan sebuah video, ya. Kalian lihat, kalian cermati.
bisa kalian ambil dari video tersebut. Boleh berpendapat masing-masing. Yang nulis kamu, nanti dia yang pendapat saya seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Jelaskan dengan baik dan bersama kelompok Anda. Manajemen waktu adalah sebuah cara memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan kegiatan ataupun pekerjaan dengan cepat dan juga cerdas. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang apa yang dimaksud dengan manajemen waktu. Jelaskan dengan baik bersama kelompok saya. Yaitu manajemen waktu adalah sebuah cara memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di mana seseorang bisa menyelesaikan kegiatan atau pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Dan itu jawaban dari kelompok saya. Saya dari Lembang di sini menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan prinsip-prinsip dari manajemen waktu apa saja. Yaitu manajemen waktu terdapat dari 4 prinsip ini, yaitu desire, decisiveness, determination, dan disiplin. Manajemen waktu terdapat dari desire, disiplin, determination, dan smart prinsip tersebut. Setelah memiliki apa saja yang diinginkan, Anda harus mampu memutuskan keinginan apa yang Anda ingin dari keinginan yang lain. Setelah itu Anda harus yakin bisa menjadi penentu pencapaian pada tujuan waktu tersebut. Semua bagi tersebut akan berhasil apabila memiliki kedisiplinan dalam menjalankan segala kegiatan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dela Farajila dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok
Oke, sekarang kalau sudah semua, sudah dapat semua, kalian boleh isi. Kalian tulis nama peserta kalian, peserta didik atau nama kalian, terus kelasnya.
Bebas menjawab nanti sesuai dengan materi yang sudah dibahas.
Dicetak. Oke, kalian sudah mengisi evaluasi proses, evaluasi yang Leitzapen dan evaluasi hasil. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan. Ayo, kita simpulkan bareng-bareng dari materi yang sudah kita bahas ya. Kan kita membahas tentang materi manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu? Mengatur waktu sehingga kegiatan kita bisa lebih terarah dan hasilnya baik. Terus, apakah dengan manajemen waktu ini bisa merubah kalian atau membuat kalian untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang akan datang? Bisa? Sekali lagi bertanya, dengan materi manajemen waktu ini, apakah kalian bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih baik? Kalian mampu untuk menyusun jadwal sehingga menjadi lebih baik lagi? Ibu berharap dengan materi manajemen waktu ini kalian bisa lebih menghargai waktu, bisa menjadwal atau menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan sehingga hasilnya akan positif, akan lebih baik untuk diri kalian sendiri, paling tidak untuk diri sendiri. Untuk orang lain itu bisa dengan berjalannya waktu, tapi yang terpenting adalah bermanfaat untuk diri sendiri, untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Mungkin itu yang Ibu sampaikan tentang materi manajemen waktu. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang kedisiplinan, ya, tentang kedisiplinan. Nanti kalian situ akan tahu apa sih itu disiplin, dan dengan adanya manajemen waktu ini akan membuat kita bisa lebih disiplin, baik disiplin berangkat ke sekolah, bangun tidur dan sebagainya. Oke? Ya. Sekarang Ibu minta salah satu untuk berdoa. Ya, untuk mengakhiri kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, baiknya kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih sekali untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan